Halo, Assalamualaikum. Kali ini saya akan membagikan tips mendampingi anak belajar online di rumah selama pandemi. Ditutupnya sekolah untuk sementara selama pandemi COVID-19 membuat anak-anak yang sedang bersekolah harus melanjutkan belajarnya di rumah. Tentu saja hal ini membuat belajar mengajar anak sepenuhnya terpaku kepada orang tua, dikarenakan guru tidak memungkinkan untuk datang ke rumah setiap siswanya. Bila tidak terbiasa mendampingi anak belajar di rumah, tentu ini akan menjadi tantangan baru bagi para orang tua. Tak jarang, ayah dan ibu kalang kabut dengan adanya sederet pelajaran dan tugas dari guru yang harus diselesaikan anaknya. Setiap orang tua sepertinya memang perlu mengetahui tentang tips mendampingi anak belajar online. Nah, agar semua proses belajar tetap efektif meskipun dilakukan di rumah, maka kita juga perlu mengetahui tentang tips mendampingi anak belajar online selama pandemi. Penasaran apa saja itu? Yuk kita simak bersama. Yang pertama adalah memberikan suasana belajar yang kondusif, nyaman, dan aman. Terkadang anak mungkin akan merasa bosan ketika terpaksa harus berdiam diri di rumah. Oleh karena itu, kita bisa menyiapkan ruangan khusus yang membuat anak menjadi lebih semangat untuk belajar. Misalkan seperti menyediakan meja belajar khusus, tidak ada suara televisi, musik keras, maupun percakapan yang lantang ketika anak sedang bersiap untuk belajar atau sedang belajar. Selain itu, kita bisa mengizinkan anak untuk istirahat sejenak sambil menyiapkan cemilan atau minuman favoritnya. Yang kedua adalah membuat jadwal belajar harian. Setelah kita menyiapkan suasana belajar yang kondusif, kini selanjutnya adalah dengan membuat jadwal belajar harian. Pastikan bahwa jadwal belajar anak tersusun dengan rapi, mulai dari bangun pagi di jam tertentu, sarapan, kapan mulai belajar, waktu istirahat, hingga berakhirnya sesi belajar. Berapapun usia anak, mengajarkan mereka untuk selalu menepati jadwal harian yang sudah ditetapkan bisa menjadi pelajaran hidup tersendiri. Oleh karena itu, kita memang harus melatih mereka sejak dini. Ditambah lagi, belajar di rumah tidak akan ada bel yang menjadi pengingat ketika bergantinya jam pelajaran. Dilansir dari situs The Asian Parent Indonesia yang mengutip dari New Times, belajar di rumah nyatanya bisa membuat anak belajar untuk mengatur dirinya agar lebih disiplin. Tak hanya itu, membuat jadwal belajar harian untuk anak juga bisa membantu mereka agar lebih terencana, sehingga proses belajar mengajar di rumah menjadi lebih efektif. Yang ketiga, waktu belajar yang disesuaikan. Walaupun belajar di rumah, bukan berarti kita harus memberlakukan waktu yang sama ketika belajar di sekolah. Kita juga perlu menyesuaikannya dengan kondisi anak serta lingkungan di rumah. Jangan pernah menargetkan anak untuk bisa menyelesaikan tugas dalam satu waktu, sementara orang tua juga memiliki tugas lain yang harus dikerjakan. Sebaliknya, kita bisa menetapkan target yang harus dicapai oleh sang anak per harinya, sehingga anak akan terbebas dari stres dan irama belajar mengajar di rumah juga menjadi lebih efektif. Yang keempat, persiapkan dana khusus untuk kuota internet. Yang dinamakan sebagai belajar online, tentu rumah harus difasilitasi dengan kuota internet atau wifi, guna kelancaran proses belajar mengajar. Oleh sebab itu, kita bisa menyisihkan sebagian uang kita untuk dana kuota internet atau wifi untuk sang anak, karena tingkat penggunaan internet di rumah tentu akan semakin meningkat. Akan tetapi, tentu kita juga harus memperhatikan secara benar akses penggunaan internet. Jangan sampai hadirnya internet itu sendiri justru membuat anak menjadi kecanduan gadget. Yang kelima, gunakan cara belajar yang menyenangkan, agar anak juga dengan senang hati melalui proses belajar mengajar di rumah, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil dan cenderung mudah bosan. Kita bisa menggunakan cara kreatif seperti menggunakan benda atau mainan favorit mereka sebagai instrumen belajar. Proses belajar mengajar yang dilakukan dalam bentuk permainan atau cara yang kreatif bisa melatih kemampuan sensorik ataupun motorik anak. Yang keenam, gunakan materi di situs pendidikan resmi yang tersedia secara gratis.
Apabila orang tua kehabisan bahan ajar ketika mendampingi anak belajar di rumah, kita bisa loh memanfaatkan materi yang tersedia secara gratis di situs pendidikan resmi. Sebab saat ini pemerintah melalui Kemendikbud telah bekerja sama dengan beberapa situs pendidikan resmi dan kredibel untuk mendukung belajar mengajar anak secara daring selama pandemi. Ditambah lagi, situs-situs ini bisa kita gunakan sepenuhnya secara gratis. Nah, beberapa yang bisa kita jadikan sebagai solusi adalah Ruang Guru, Kuiper School, dan Rumah Belajar. Walaupun umumnya anak sudah mendapatkan arahan mengenai bahan bacaan dan materi pembelajaran, orang tua juga harus menyiapkan bahan-bahan di luar materi tersebut, dengan tujuan agar anak bisa mendapatkan pengetahuan yang baru. Yang selanjutnya, yang ketujuh, awasi penggunaan media sosial dan game. Meskipun belajar di rumah cenderung lebih fleksibel, bukan berarti anak bisa bermain gadget sepuasnya. Memang patut dimengerti bahwa anak juga memiliki kebutuhan akan berinteraksi dan bermain bersama teman-teman sebayanya, walaupun itu melalui daring. Akan tetapi, wadah informasi yang begitu luasnya saat ini juga mengharuskan orang tua untuk tetap mengawasi interaksi anak dan teman-temannya. Tak hanya itu, game online juga saat ini seringkali menjadi wadah anak untuk tetap bisa bermain bersama teman sebayanya secara virtual ketika mereka tidak bisa bermain bersama di dunia nyata. Nah, walaupun bermain game online tetap diperlukan, kita juga harus tetap mengawasi durasi mereka dalam bermain. Yang kedelapan, terapkan kedisiplinan. Disiplin juga merupakan salah satu tips mendampingi anak belajar online agar bisa lebih efektif selama melakukan belajar mengajar di rumah. Sejak awal, kita bisa mengenalkan kepada anak mengenai aturan main selama proses belajar di rumah. Hal ini juga berhubungan dengan poin sebelumnya yang membahas tentang membuat jadwal harian, yaitu dengan membiasakan anak untuk disiplin mengikuti jadwal yang telah dibuat bersama. Selain itu, kita juga bisa mendiskusikan dengan anak mengenai pembagian waktu serta konsekuensi terbaik yang bisa diterapkan bersama. Karena dengan memberlakukannya kedisiplinan ini, proses belajar mengajar bisa lebih terjadwal, rutin, dan waktu di rumah yang juga digunakan untuk belajar pun menjadi efisien. Yang terakhir, hindari pemicu stres. Ketika mendampingi anak belajar online di rumah, sebisa mungkin jangan membuat anak stres dan merasa tertekan. Terlalu lama berkutat dengan hal yang sama terkadang membuat orang menjadi stres. Bukan hanya anak saja, orang tua pun juga bisa berpotensi mengalami stres ketika mendampingi anak belajar. Oleh karena itu, kita dan anak tetap perlu menyeimbangkan kegiatan antara belajar dan bermain, guna menghindari terjadinya stres tersebut. Jika terlihat sudah tidak terlalu kurang tertarik dengan belajar, kita bisa mengajak anak untuk istirahat sejenak, baik itu hanya sekedar rebahan, nonton TV, ataupun piknik di halaman rumah sambil berbincang dengan anak mengenai berbagai hal, agar rasa jenuh bisa berkurang secara perlahan. Jadi, itulah beberapa tips mendampingi anak belajar online yang bisa kita terapkan di rumah selama pandemi. Terima kasih.